Guys, kalau lu cari mukanya Kaisang lagi diwawancara tentang putusan MA ngelolosin dia, lu nggak bakal nemu. Kaisang ngumpet, disembunyiin, itu udah template. Kalau bapaknya yang nongol, nanya ke bapaknya bakal bilang, tanya aja ke MA, iya kan? Bukan urusan saya itu, saya belum tahu. Kaisang itu satset, nggak ada yang sesatset Kaisang. Dari bukan siapa-siapa jadi ketum, dari ketum jadi pemilihan gubernur, kurang satset apa lagi coba? Jadi terserah bapakku lah, terserah bapakku. Bapakku yang punya aturan. Tenang. Bapakku pemilik negara. Tapi kan meskipun pemilik negara nggak bisa mengubah segalanya. Seenak bapakku lah, bapakku yang punya negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, kita masih membahas ya tentang Kaisang yang diajukan untuk menjadi wakil gubernur DKI. Sementara umurnya belum mencukupi 30 tahun. Tapi Mahkamah Konstitusi sudah kadung mengetuk palunya untuk memberikan ruang atau kan memberikan jalan untuk Kaisang bisa masuk dan menjadi wakil gubernur. Teman-teman semua, setelah kejadian Gibran dan ini menjadi traumatik untuk kita semua ya. Belum juga kita sembuh, belum juga kita fresh, belum juga kita lega, udah dihantam lagi dengan masuknya Kaisang ke DKI. Teman-teman semua, apakah ini hanya tes ombak saja atau beneran? Ini masih menjadi pertanyaan nih untuk kita semua. Kalau memang iya beneran Kaisang maju, apakah beliau bisa dipilih? Apa mungkin sih anak-anak Indonesia ini masih saja tidak melihat gitu nepotisme yang benar-benar terlihat sekali. Dan lagi-lagi saling lempar. Nanti ketika Kaisang diwawancarai, tanyakan saja ke MA. Pak Jokowi sudah diwawancarai, tanyakan saja ke MA. Sementara si Gibran, tanyakan saja ke Kaisang. Pokoknya muter-muter gitu aja. Dan yang pasti bakal lolos. Oke teman-teman semua, ini komentar para netizen. Kita lihat videonya. Guys, kalau lu cari mukanya Kaisang lagi diwawancara tentang putusan MA ngelolosin dia, lu nggak bakal nemu. Kaisang ngumpet, disembunyiin, itu udah template. Kalau bapaknya yang nongol, nanya ke bapaknya bakal bilang, tanya aja ke MA, iya kan? Bukan urusan saya itu, saya belum tahu. Abangnya ditanya, sama juga, tanya aja tuh Kaisang. Itu ada putusannya dari Kaisang, keputusannya mau maju atau enggak. Kalau pelanggaran satu udah dibiarkan, maka pelanggaran berikutnya akan ada lagi. Aku pengen tahu sih ini mana yang kemarin bilang kalau Gibran itu bukan nepotisme, bukan politik dinasti. Terus sekarang nyebut Kaisang apaan nih? Lu mau ngomong apa sekarang? Mau ngomong kalau misalkan gak suka gak usah dipilih, atau lu mau ngomong kan yang milih rakyat bukan dia mau sendiri. Bahkan ada juga yang bilang nih kalau keturunan Jokowi semuanya bagus untuk bangun Indonesia, gua akan pilih. Nah, bukan begitu. Yang dibahas orang-orang adalah masalah MA yang ngubah usia minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya untuk Kaisang. Itu yang dipermasalahin. Mau ngarepin apa dari Kaisang? Pengalaman juga belum punya. Sekarang nih warga Indonesia, lu mau tanya siapa? Lu tanya ke Jokowi, lu nggak bakal bisa. Lu nggak bakal dapet jawaban apapun dari Jokowi yang katanya presiden paling dicintai rakyat itu. Nggak bakal ngasih lu jawaban apa-apa. Dan gue udah sering bilang ini di video gue, kalau presiden nggak bisa ngomong dan nggak jago ngomong, public speakingnya burik, ya kayak Jokowi. Lu nggak jengah punya presiden kayak gini. Iya, Jokowi bagus, bapak pembangunan, bagus. Dia juga ngebangun dinasti tapi. Dan lu nggak perlu kaget kalau setelah ini bakal banyak hal, bakal banyak hukum yang diubah untuk mementingkan kepentingan seseorang atau suatu kelompok. Ternyata ya isu UKT sama Tapera yang belakangan nih rame itu pengalihan doang biar kita semua ke distract gitu ya kan. Tiba-tiba MA udah ketok palu tuh ya kan ya, ubah batas usia untuk pencalonan kepala daerah di pilkada serentak nanti gitu loh. Ya ternyata memang lembaga di negara kita ini berjalan sesuai dengan fungsinya ya. Contoh nih MK membantu kakak gitu ya kan, artinya membantu kakak. MA itu artinya membantu adik, udah bener tuh. Lanjutkan, terbaik ya. Buat kalian yang gak suka Kaisang jadi gubernur, kalian harus bisa bantah pertanyaan gue nih. Kalau bisa gue bakal ikut nolak Kaisang jadi gubernur. Satu, Kaisang itu kan masih muda ya. Kenapa enggak? Kita butuh pemimpin yang masih muda dong. Kedua, Kaisang itu satset. Kalau kata Prabowo tuh jangan omong-omong. Udah betul itu, Kaisang itu satset. Gak ada yang sesatset Kaisang. Dari bukan siapa-siapa jadi ketum, dari ketum jadi pemilihan gubernur, kurang satset apa lagi coba. Udah betul itu, pilih Kaisang. Ketiga, gue coba lihat catatan kenapa pilih Gibran.
Ketiga ini kan pemilihan ya, rakyat yang milih. Jadi kalau misalnya nggak setuju ya nggak dipilih sama rakyat, gitu aja. Jadi nggak ada dinasti-dinasti itu nggak ada. Kalian yang bilang dinasti itu kalian iri kan, makanya kalian komen-komen kor-kor. Jadi habis Kaisang kan habis Bobby kan Jan Etes. Masa kalian nggak bangga gitu kan kalau misalnya Jan Etes jadi presiden? Harus bangga dong kalau Jan Etes jadi presiden. Sama ini ya, terakhir ya, kalian itu harus tanamkan di kepala kalian baik-baik, apapun dilakukan Jokowi itu untuk Indonesia, karena Jokowi I-nya itu Indonesia. Udahlah, stop keluar. Mas Kaisang, please, kalau kata gue nggak usah maju. Ya, nggak usah maju. Loh, kok mbaknya malah nggak ngizinin Mas Kaisang buat maju? Seharusnya didukung dong. Kapan lagi coba ada anak muda yang belum cukup berpengalaman dalam hal ini, udah percaya diri untuk maju. Dan ini bisa menjadi representasi anak muda loh, kayak Mas Gibran kemarin. Syukur-syukur kalau Mas Kaisang terpilih, segala aspirasi anak muda bisa di follow up. Lagi pula, dengan aturan sekarang yang dimana batas usia calon kepala daerah dicabut, kayak sayang aja gitu loh kalau nggak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Jadi saran gue mending maju aja, gue yakin nggak bakal ada yang nyinyir juga kok. Karena kan ini bukan hasil dari nepotisme, semuanya itu ada prosesnya. Dia bisa terpilih karena ada yang milih. Jadi aman-aman aja sih menurut gue ya. Kalau misalkan ada yang nyinyir, pasti dia anak apa tuh, omelin aja mbak. Ini gue bikin jauh sebelum pemilu di saat followers gue masih 3000. Di sini gue membahas ketika Kaisang bakal menjabat menjadi gubernur DKI 1. Dan alhamdulillahnya ini semua menjadi kenyataan saat ini. Dan kita kira Pak Prabowo yang sedang berakting pura-pura tidak ingin berada di dalam bayang-bayang kepala negara, ternyata melakukan hal yang sama dengan memajukan keponakannya menjadi calon gubernur Jakarta. Sebenarnya dalam kasus ini cuma satu yang paling menderita, yaitu gubernur Jawa Barat kita yang sempat bikin baliho mau kemana Pak, OTW Jakarta. Aha! Bang, itu belum official loh ya. Itu cuma postingan Raffi yang mirip nama lu bang. Lagian foto Raffi jadi wakil kan juga ada bang. Kok udah bilang Kaisang udah jadi wakil sih bang? Gua nggak tahu lu orangnya cepat lupa atau gimana ya. Yang kayak gini-gini itu sebelumnya udah pernah terjadi. Dia abangnya sendiri, Mas Gibran. Kayak gue paham kenapa Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena ternyata beberapa orang cepat lupa ya. Nih, gue bedah pelan-pelan. Pada awal Pilpres, bursa calon wakil presiden 2024 itu tuh ramai diobrolin di mana-mana. Bahkan banyak yang melakukan survei terkait ini. Dan ini top 5-nya, bahkan ke angka yang paling kecil aja. Gitu ya, Caimin, ini nggak ada nama Gibran. Gak ada yang kepikiran. Pada Mei 2023, Pak Jokowi juga bilang Mas Gibran belum cukup umur jadi wapres Pak Prabowo. Pertama umur. Yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Dari Kompas 28 Juli 2023, Mas Gibran bilang tegak lurus dengan PDIP dukung Ganjar. Di Agustus juga PDIP rilis gitu dukungan Mas Gibran ke Pak Ganjar. Jadi yang namanya tidak ada dalam survei bursa calon wakil presiden dan bahkan Pak Jokowi juga bilang gak logis, itu pada akhirnya kejadian. Dan lu sekarang ngomong ini cuma foto dan lain sebagainya. Susah untuk gue bisa percaya dan tenang. Makanya sudahlah kita ikhlasin saja ya. Kalau Kaisang akhirnya jadi gubernur atau wakil gubernur. Lagian juga rakyat Indonesia pasti juga tetap biasa seperti itu. Ngapain harus takut sih dipimpin sama anak muda? Ini bukan nepotisme. Ini memang dia layak untuk jadi gubernur atau wakil gubernur. Dan anehnya lagi, masih ada yang milih gitu loh. Oke, kita lanjut lagi guys. Lo harus lihat ini. Setelah kakaknya dapat privilege dari bapaknya sampai bisa di titik ini, sekarang adiknya ikut-ikutan dapat privilege dari bapaknya. Mana bapaknya tiap ditanya nggak tahu. Kok bisa satu keluarga tuh bertumbuh sama bapak? Maksud gue lihat nih lihat ya. Tuh Himawari aja sekarang udah bisa ngendalin Kyuubi. Dia bisa ngendalin Kyuubi kan pasti gara-gara Naruto, bukan karena dia sendiri. Dan Naruto juga pasti jawabnya nggak tahu, karena kan Naruto lagi disegel di dimensi lain sama Kawaki. Mana sekarang Boruto semakin kuat lagi. Udah pasti PD-nya ketinggian tuh anak. Ini nulis cerita keren banget nih, kayak kisah nyata. Gokil. Hai. Ada Jokowi. Suka-suka lu dulu untuk meloloskan seorang Gibran melalui MK. Sekarang untuk meloloskan Kaisang melalui MA. Terserah kalian deh Jokowi. Sekarang terserah kamu. Lu mau bagaimana itu hak lu.
Bebas selagi lu menjabat menjadi presiden. Bebas. Mau merubah apapun bebas. Ya kan? Terserah kamu. Makanya orang-orang nih teriak-teriak nih pendukungnya 02 nih teriak-teriak katanya, biarlah rakyat yang memilih. Rakyat gak memilih pun mereka menang. Ya kan? Masalahnya yang nyoblos itu mereka kan kuntilanak, dedemit, hantu. Ya kan? Nanti di DKI ini langsung melonjak itu langsung berapa persen ya? Mungkin langsung 80% itu nanti yang mencoblos Kaisang. Masalahnya yang nyoblos itu kuntilanak, dedemit, hantu, gondoruo. Ya kan? Masalahnya rajanya, anak rajanya yang menyalonkan jadi kuntilanak, gondoruo, dedemit itu pada muncul semua. Suara waras. Linda ngapa Linda? Kamu kemasukan Vina? Bukan. Berarti ini bukan Vina, siapa dong? Ini bukan Vina. Ini siapa? Ini Kaisang. Kaisang, kok kamu bisa sih jadi wakil gubernur? Jadi gini ceritanya. Gimana? Syarat calon gubernur atau syarat calon presiden kan minimal 40 tahun. Tapi karena abang aku kemarin nyalonin jadi wakil presiden, Terus? jadi Mas Gibran harus minimal jadi 30 tahun baru bisa. Kan Mas Gibran baru 36 tahun. Jadi tanya. bisa. Coba tanya. Kok bisa jadi wakil gubernur? Iya. Kan kamu belum 30 tahun. Iya, aku emang belum 30 tahun. Terus? Tapi tinggal diubah aja aturannya, kan bapakku presiden. Jadi sekarang aku bisa nyalonin karena nggak ada batas usianya. Gitu. Makanya nanti Jan Etes juga mau nyalonin jadi wali kota. Waduh. Wali kota. Iya. Jan Etes jadi wali kota. Terus gimana dong? Kan bapak aku yang presidennya, jadi terserah bapak aku lah. Terserah bapak aku. Tenang. Bapak aku yang punya aturan. Tenang. Tenang. Jadi mau. Bapakku pemilik negara. Tapi kan meskipun pemilik negara nggak bisa mengubah segalanya. Seenak bapakku lah. Bapakku yang punya negara. Jangan seenaknya dong. Iya, seterah ngapa emang? Loh, nggak adil. Bodoh amat. Bapakku yang harus punya negara ini. Kita yang nggak punya bapak nggak bisa kayak gitu dong. Bapak kamu yatim ya? Bapak kamu juga yatim ya? Bapakku juga. Saya nih, enggak. Mau tinggalin apa disadarin nih? Tinggalin dulu ya? Tinggalin ya? Linda, serupan mulu sih lu Linda. Halo guys, menyambung video saya soal pencalonan Kaisang menjadi Cawagup DKI Jakarta. Nah, Mahkamah Agung rupanya telah mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah. Nah, hal itu tertuang dalam putusan nomor 23 P/HUM 2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024. Nah, dalam amar putusan tersebut, Mahkamah Agung mengubah ketentuan dari yang sebelumnya calon itu calon gubernur dan wakil gubernur ini harus berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ini dirubah menjadi setelah pelantikan calon gitu ya. Jadi 30 tahunnya setelah pelantikan calon. Nah, Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 3 tahun 2017. Ini kok seperti dejavu ya. Tentunya kita masih ingatlah putusan MK nomor 90 yang membuka jalan lebar-lebar bagi Gibran. Dan kali ini pun dilakukan hal yang sama untuk Kaisang. Jadi dengan demikian Kaisang bisa dicalonkan, bisa mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur. Ya, polanya sama. Ya, triknya juga sama. Apakah hasilnya akan sama? Ya, kita lihat saja. Meskipun sekarang kita ya cenderung
masyarakat kita cenderung mulai apatis ya dengan politik, dengan bahkan keadaan negeri ini, karena masyarakat kita sibuk dengan segala macam kesulitan mencari pekerjaan, kenaikan kebutuhan pokok, pajak-pajak, belum lagi tapera ini yang baru, sehingga masyarakat seperti tidak punya energi untuk melakukan demokratisasi lah terhadap kondisi negeri ini. Ya semoga saja negeri kita masih bisa terselamatkan dari mereka-mereka yang gila jabatan dan kekuasaan. Salam. Tapi kayaknya sulit sih bang. Soalnya ya itu tadi, caranya sama, polanya sama, dan sepertinya pun hasilnya memang sama. Apalagi abang tadi mengatakan masyarakat pun sudah mulai apatis dengan politik. Karena udah sibuk cari nafkah sendiri, bingung cari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ya kita inilah sebagai konten kreator yang terus menyuarakan hal ini agar siapa tahu ada masyarakat yang belum tahu jadi tahu. Intinya itulah ya. Walaupun kadang-kadang ada juga yang sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu, alias tetap aja milih gitu loh. Nekat aja kalau mereka mengatakan ya ini yang terbaik lah, ini presiden terbaik, anak-anaknya juga ya anak-anak muda yang baik. Ya seperti itulah bang. Sedih juga sih ngelihat kayak gini ya, tapi ya gimana. Oke lah teman-teman semua, jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Yang penting intinya kita harus terus pantau. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.